Oke, selamat pagi Bu Septi. Selamat pagi Bu Rizka. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Oke, jadi ini pertemuan pertama kita sebelum kita membahas tentang metode pembelajaran yang akan bisa dilakukan di kelas. Tapi sebelum itu kita belajar terlebih dahulu RPP yang diharapkan itu seperti apa. Oke, ini saya inisiasi dulu ya Bu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi di sini kita sama-sama belajar. Ini saya sharing terlebih dahulu dengan RPP yang saya punya. Kalau ketika saya menceritakan atau menjelaskan RPP ini, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada masukan langsung, tidak apa-apa, langsung kita bahas sama-sama. Oke ya Bu, jadi kita santai saja karena sama-sama belajar. Oke, jadi ini RPP yang saya buat di kelas 8. Ini baru saja saya ajarkan kepada anak-anak sebelum mereka PTS. Itu kemarin mereka belajar tentang usaha, daya, dan pesawat sederhana. Nah, di sini memang tujuannya selain anak-anak itu belajar tentang materi pembelajaran usaha, daya, dan pesawat sederhana, di sini juga memang kita harapkan anak-anak itu belajar tentang karakter baik yang bisa menjadi bekal mereka di kemudian hari. Nah, karena di sini sekolah Kristen, jadi didasari pada ayat Alkitab. Saya ambil dari Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Ya, intinya tentang talenta ya. Jadi kita bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, berikutnya sesuai dengan dinas juga yang mengedepankan karakter terutama profil Pancasila ya. Sekarang ada P5 juga ya. Itu tentang karakter juga. Nah, dalam pembelajaran sehari-hari tanpa proyek P5 pun kita diharapkan mengajarkan tentang karakter anak-anak ini. Jadi di sini ada beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berlaku kritis, dan kreatif. Nah, ini nanti saya harapkan atau kita sama-sama harapkan karakter-karakter ini muncul dalam pembelajaran kita sehari-hari yang kita terapkan di kelas seperti itu. Kemudian selain itu, sebelum pembelajaran itu yang paling penting kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik murid kita. Jadi pertama yang saya lakukan yaitu pemetaan kebutuhan murid. Jadi ketika pertama kali saya masuk di kelas yang baru itu saya membuat Google Form bagaimana cara belajar anak-anak menurut versinya mereka. Tetapi itu pun tidak langsung bisa baik ya hasilnya, karena kadang anak-anak itu belum mengetahui cara belajar mereka masing-masing gitu. Jadi setelah proses pembelajaran, saya lihat ternyata hasilnya kurang. Nah, itu kita perlu balik lagi kepada anak tersebut. Gitu. Jadi pertama yang perlu disiapkan adalah kesiapan belajar. Jadi termasuk media, termasuk alat tulis, peta konsep, materi, dan semua yang akan kita pakai dalam pembelajaran. Baik itu minat murid juga perlu kita ketahui apakah anak itu bisa mudah belajar dengan video, atau dengan komik, atau dengan infografis, atau dengan alat peraga secara langsung seperti itu. Kemudian profil belajar anak juga perlu kita ketahui bagaimana cara anak belajar, apakah dengan bergerak kinestetik, ataukah dengan melihat, ataukah dengan mendengar, ataukah dengan menulis atau membaca seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu karakter belajar anak-anak seperti itu. Kemudian di sini yang diharapkan, mungkin saya langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini ada beberapa karena materinya usaha dan daya dan pesawat sederhana. Jadi secara simpel anak mengerti dan bisa menjelaskan usaha daya itu apa sih, kemudian menyebutkan contoh usaha daya dalam kehidupan sehari-hari, beserta anak-anak bisa mengaplikasikan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pesawat sederhana itu kan dalam kehidupan sehari-hari misalkan kayak gunting, kemudian
pisau, tang, jadi mereka bisa menyebutkan jenis-jenis apa saja. Kemudian tentunya kalau dalam fisika itu tentu ada perhitungan. Nah, pesawat sederhana ini bertujuan untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi di sini itu siswa bisa menghitung berapa sih keuntungan mekanis kalau kita menggunakan alat ini dibandingkan kalau nggak menggunakan alat. Nah, jadi siswa bisa membandingkan. Kemudian proyek terakhirnya di sini anak-anak membuat inovasi baru terkait pesawat sederhana melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah ini yang sudah dilakukan hasilnya luar biasa ketika anak-anak itu dikelompokkan berdasarkan teman yang mereka sudah merasa klik gitu. Jadi mereka dalam kelompok itu bisa maksimal. Mereka ada yang menyumbang ide, ada yang memberi masukan ke teman, dan dalam diskusi itu mereka bisa saling menerima dan bisa memperbaiki inovasinya mereka. Lewat hasilnya itu luar biasa. Jadi mereka melihat permasalahan sehari-hari di kelas, atau mereka bisa melihat di TV permasalahannya apa, kemudian anak-anak bisa menciptakan ide sendiri. Nah itu yang paling mahal ya. Jadi untuk sekarang ini kalau ulangan, biasanya ulangan itu kan setelah ulangan lupa, tetapi ketika anak itu bisa mengaplikasikan materi dan sampai membuat inovasi baru, berarti anak itu sudah benar-benar memahami materi yang mereka pelajari. Dan luar biasanya mereka menciptakan hal baru yang itu mempermudah pekerjaan manusia dan menyelesaikan satu masalah di sekitarnya gitu. Nah kemarin itu anak-anak memang sampai pada tahap perencanaan yang disesuaikan dengan teori, tapi untuk pembuatannya secara langsung itu kan membutuhkan dana dan lain-lain. Jadi kemarin anak-anak presentasi itu sesuai dengan permasalahan dan teori yang ada. Nah ini metodenya itu saintifik, kemudian modelnya itu STAD. Kemudian jadi dalam STAD ini anak-anak berkelompok sesuai dengan kelompok pertama. Nah dalam kelompok pertama ini mereka berdiskusi dalam kelompok kecil dan mereka saling sharing di situ tentang apa yang mereka dapatkan. Nah setiap kelompok mendapatkan materi yang berbeda-beda. Nah nanti anak dalam satu kelompok ini beralih ke kelompok lain, mereka saling sharing ke kelompok lain tentang materi yang mereka dapatkan. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan materi utama, setelah itu share ke teman-teman yang lain. Jadi antar kelompok itu saling sharing materi. Gitu. Kemudian ada diskusi di sana dan tanya jawab tentunya. Nah, kemudian media yang digunakan yaitu komputer kelas, kemudian LCD, kemudian pentas, kemudian kertas A3 ini karena ada anak yang menjelaskan menggunakan mind map, jadi menggunakan kertas A3. Kemudian ada buku siswa. Nah untuk sumber belajar ini sebenarnya banyak ya. Di LMS itu ada, kemudian mereka juga bebas untuk mencari di YouTube, mereka bisa bebas mencari di Google gitu. Oke. Untuk pertemuannya ini kita kaitkan, nah karena kan tadi mengutamakan karakter juga. Jadi di sini untuk RPP-nya saya tuliskan karakter yang bisa dipelajari di tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama itu pendahuluan atau pemusatan perhatian dan memberikan motivasi kepada siswa. Jadi di sini diharapkan anak-anak itu sudah sadar bahwa kita akan belajar. Gitu. Kemudian anak-anak bisa manajemen diri, bagaimana mereka dapat mengontrol diri mereka dengan baik dan bisa fokus dalam pelajaran. Kemudian tentunya yang pertama menyampaikan tujuan pelajaran. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa siswa berkelompok sesuai dengan pilihan siswa. Jadi nanti dalam kelompok itu siswa sendiri yang memilih kelompok mereka, karena setelah dicoba beberapa kali memang ini yang efektif. Nah di sini anak-anak belajar tentang kesabaran sosial, kemudian keterampilan berrelasi, bagaimana mereka bisa menerima teman satu sama lain, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah ketika mereka memilih kelompok mereka sendiri, itu di sini saya harapkan ada pembuktian dari siswa ketika temannya kamu sendiri, berarti ada tanggung jawab di situ bahwa kamu harus bisa melakukan yang terbaik. Nah kemudian di sini setelah saya memberikan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak melakukan outing, di mana outing ini anak-anak melihat di dalam fisika usaha itu apa sih sebenarnya, kemudian dalam lingkungan sekolah kita ini apa yang berkaitan dengan usaha, dan mereka bisa mengerjakan ini. Nah setelah itu mereka berdiskusi dalam kelompok dan mereka bisa sharing ke sana. Untuk
untuk pertemuan pertama. Tentunya untuk pertemuan pertama ya kita akhiri dengan apa yang mereka dapatkan di hari itu, kemudian kesulitannya apa, yang menarik apa. Nah, untuk pertemuan pertama ini bisa direfleksi sama-sama sehingga bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya jika ada sesuatu kekurangan. Kemudian untuk pertemuan kedua ini anak-anak mulai masuk ke dalam kelompok-kelompok yang tadi dan mereka sudah berdiskusi. Memang untuk mencari ide ini memang lama, jadi satu pertemuan sendiri selama 2 jam itu anak-anak hanya belajar tentang materi kecilnya dan ide yang akan mereka buat gitu. Jadi satu pertemuan sendiri mereka mencari ide dalam membuat inovasi tersebut, tentunya dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dan dari sini apa sih yang anak-anak bisa pelajari? Anak-anak belajar untuk bertanggung jawab atas tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian anak-anak belajar untuk keterampilan berelasi, kemudian anak-anak belajar untuk bersosial satu sama lain. Gitu. Oke, kemudian pertemuan selanjutnya anak-anak membuat media pembelajaran. Kemudian yang terakhir presentasi. Nah, dalam presentasi ini saya lihat juga luar biasa anak-anak itu teman kelompok yang lain tuh bisa memberi masukan dan anak yang presentasi juga bisa menerima masukan dari teman-temannya untuk memperbaharui atau meningkatkan inovasi yang mereka temukan supaya kegunaannya lebih efektif seperti itu. Nah, jadi diharapkan memang ada nilai-nilai yang dipelajari dari setiap tahapan RPP yang kita buat nanti seperti itu. Nah, dalam penilaiannya yang di sini memang ini penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan ketika produknya itu selesai dibuat. Oke, ini RPP-nya seputar seperti ini. Dan jadi ini yang terakhir ini adalah ketika anak-anak presentasi, ini ada kriteria dalam penilaian mereka presentasi. Karena proses itu penting ya, jadi bukan hanya hasil akhirnya tapi proses mereka mengerjakan. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan, Bu Septi? Sudah jelas, Bu. Oke, jadi nanti sebelum kita membahas ya tentang apa yang akan Bu Septi nanti lakukan ketika proses pembelajaran, nanti RPP-nya dibuat seperti itu. Kemudian sebelum Bu Septi membuat RPP, mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Nah, oke, jadi ini untuk sharingnya yang pertama. Nah, sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, tentunya yang pertama membuat RPP itu ya. Nah, dalam pembelajaran yang Bu Septi nanti akan lakukan, nah kira-kira apa sih yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu, Bu Septi? Ya, yang ingin dicapai khusus ya di dalam proses pembelajaran ini, yang pertama, siswa ini dapat memahami konsep life goal dan siswa dapat mengenal life goal secara pribadi dalam diri siswa itu. Kemudian yang kedua, siswa mampu meningkatkan kemampuan diri terkhusus dalam bidang IT, informasi teknologi, melalui pembuatan media presentasi yang disesuaikan dengan kreativitas siswa masing-masing. Jadi memang siswa ini yang membuat presentasinya bisa melalui Canva, bisa melalui PPT. Siswa berkreasi di situ. Seperti itu. Tadi materinya tentang life goal begitu ya, Bu? Betul. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari materi tersebut atau dari pengembangan yang ingin dicapai, Bu Septi? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tujuan hidupnya secara pribadi masing-masing. Kemudian yang kedua, siswa sudah memahami tujuan hidupnya. Maka hal ini dapat membantu siswa untuk mengambil keputusan-keputusan yang berperan penting dalam kehidupan pribadi siswa masing-masing.
Kemudian yang ketiga, dalam mencapai tujuan hidupnya, siswa mampu merencanakan dan mencapai tujuan tersebut dengan langkah-langkah yang spesifik dan terukur. Kemudian berikutnya, siswa memahami nilai-nilai dan minat yang dimilikinya sehingga dapat memilih jalur yang tepat dalam mencapai tujuan hidupnya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira untuk mencapai hal-hal tersebut, kira-kira apa hal yang perlu dipersiapkan supaya hal tersebut tercapai? Ya, materi life goal dalam berbagai media, bisa PPT, bisa juga melalui video. Nah, kemudian mencari metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL dengan model pembelajaran group investigation, presentasi, dan tanya jawab. Oke. Nah, kira-kira apa saja yang berada di lingkungan sekolah kita yang dapat membantu rencana pengembangan tersebut tercapai, Bu? Ya, ruangan kelas yang sudah difasilitasi dengan jaringan internet, ada komputer, ada LCD, seperti itu. Itu membantu. Oke, jadi ini sepertinya Bu Septi sudah matang ini ya tentang apa yang akan dilakukan pembelajaran di kelas. Nah, nanti ide-ide atau rancangan tersebut bisa dituangkan ke dalam RPP. Nanti RPP-nya bisa sebagai acuan untuk Bu Septi melakukan pembelajaran di kelas tentang materi life goal gitu ya. Oke, terima kasih Bu Septi untuk percakapan kita. Nah, nanti apa yang Bu Septi sudah rencanakan bisa dituangkan dalam RPP dalam pembelajaran di kelas. Oke, tetap sepakat Bu Septi. Terima kasih, Bu Lista. Terima kasih. Selamat siang. Ya, hari ini kita melanjutkan ini ya. Nah, pulang, apa yang kalian dapatkan tentang mental? Davin, tim yang bisa mendapatkan ya, apa yang didapatkan? Kita atau pelajar memiliki ya, karena dengan kehidupan itu kita sudah merencanakan sudah melanjutkan waktu sedang untuk masa yang ya untuk kita menjadi oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi mulai dari yang belum itu ada Albertus, ada Anastasia, ada Craig, ada Faye, ada Ian, Jocelyn, John, Okta, dan Wilbert ya. Oke. Oke, silakan Rifandi. Sebentar Mas, nanti kakak berhenti juga. Banyak nih. Yang keras perkenalkan diri, kemudian life goal apa yang ingin kamu capai di usia berapa? 15, 18, dan 22. Oke. Selamat siang semua, perkenalkan saya Fandi.
dari kelas 82 sama absen 2. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang slide saya. Nah, yang pertama umur 15. Saya ingin menjadi lebih dewasa, memperdalam hobi saya. Terus juga sudah memilih mau IPA atau IPS. Terus juga sudah mau memilih jurusan apa di kuliah nanti. Terus juga menjadi orang yang tidak pemalas. Di umur 18 tahun, saya mau menjadi penari terkenal di luar Surabaya dan sudah menentukan masa depan mau menjadi apa. Dan yang terakhir, umur 22. Saya sudah bekerja di tempat yang saya inginkan. Berusaha tidak menyusahkan orang tua, mau menyenangkan orang tua, lagi dari sendiri terus tidak boros, percaya diri akan sukses. Oke. Ada yang bertanya atau ada yang mau menanggapi? Silakan teman-teman. Ada? Oke. Nah, di umur 15 ini Rifandi memilih jurusan IPA atau IPS begitu ya. Ya memang untuk yang di SMA kalau beberapa tahun yang lalu memang ada jurusan ya khusus IPA IPS ya. Cuman kalau untuk sekarang ini itu sudah mulai lebih minat kemana ya, lebih minat kemana, lebih minat ke yang IPA apa yang ini. Jadi mata pelajaran jurusan, mata pelajaran peminatan apa yang kamu ambil ya. Nah, Fandi ini dia akan menekuni bidang tari ya gitu ya Fan. Itu hobi yang akan menghasilkan dalam arti akan menjadi pekerjaanmu atau menjadi sampingan dalam artian seperti itu. Sampingan. Oke. Ya. Kemudian di umur 18 ini menjadi sampingan. Ya, jadi sampingan. Jadi tetap fokus pada kuliah. Jurusan apa yang ingin kamu ambil nanti? Berarti sudah ada pikiran ya teknik, walaupun tekniknya belum tentu apakah teknik mesin, apakah teknik apa namanya? Teknik industri gitu ya. Tapi setidaknya teknik yang diminati oleh Fandi gitu ya. Oke. Luar Surabaya itu luar kota kira-kira kemana? Jakarta. Ada niat luar negeri? Ini berarti kuliah ini rencana mau kuliah di mana? Di dalam kota atau di luar kota? Tapi kalau enggak ya di Jakarta. Oke. Ya, di umur 22 berarti pekerjaannya ingin di bidang ini juga. Ya. Oke. Sudah bertanya? Oke, berikutnya Anastasia ya. Yuk, perhatikan temannya yang di depan. Jadi virusnya 15 tahun dan apa itu dong. Terus habis itu apa namanya? Yang keras. Yang keras nak. Ya, berarti 15 tahun ini kan kalian akan menghadapi ujian akhir. Nah, berarti
Anas memiliki target untuk bisa mendapat beasiswa jalur prestasi di SMA ya. SMA mana rencananya? SMA sebelah ya, namanya ya. Oke, next. Jurusan apa kira-kira yang ingin kamu ambil? Sudah berapa persen ingin mengambil jurusan itu? Bahasa Inggris atau manajemen ya. Targetmu di mana? Luar kota, dalam kota, atau luar negeri? Dalam kota ya. Oke. Oke, next. Oke. Membuka usaha sendiri. Tapi sebelumnya apakah mau kerja dulu di tempat orang atau bekerja di perusahaan tertentu atau memang mau langsung buka usaha? Sebelumnya Yang keras cari pengalaman dulu. ikut orang dulu ya. Oke. Oke. Ya, silakan ada yang nanti dulu, Mas. Ada yang mau ditambahkan? Rencana lanjut sekolah atau kuliah itu sendiri negeri ya. Kemudian usaha ada niat untuk usaha sendiri walaupun mungkin di awal masih ikut orang dalam tanda kutip bekerja dulu di perusahaan atau di perkantoran seperti itu. Ya, Brendan mau sekarang kamu nggak kuat. Nah, usaha apa, Mas? Usaha apa kira-kira bayangannya? Ya, tempat makan gitu. Buka usaha makan kuliner gitu ya. Oke, silakan. Kira-kira di mana? Luar negeri, dalam negeri, luar kota atau luar pulau? Oh, dalam negeri. Balik ke Surabaya. Oh, belum tahu juga. Oh, okay. Belum tahu di mana, cuman di dalam negeri gitu ya. Oke, ya silakan. Terima kasih, Anas. Oke, berikutnya, Craig. Oke, yuk silakan. Oke. Jadi saya ingin mempunyai teman di foreign Yang keras, Nak. Nah, itu di internasional. Masih muda. Saya dunia. Saya masih. Saya bisa. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, ada yang menanggapi? Ya, silakan. Ablat. Oke. Jadi, di umur 15 ingin mempunyai banyak teman, menjadi lebih baik. Lulus pastinya ya, karena di umur 15 tahun ini kalian lulus dari SMP, tentu dengan nilai yang terbaik. Kemudian umur 18 kuliah. Tadi ada temanmu yang tanya,
Kuliah di mana? Rencananya di bagian apa? Jurusan? Oke, jurusan arsitek. Berarti kamu suka dengan hal-hal yang berbau itu ya? Ya. Teknik. Arsitek itu lebih kepada dia gambar ya. Gambar ya. Kalau teknik sipil itu gambar plus juga hitungan-hitungan ya, hitungan secara kayaknya ada. Kemudian ingin selesai kuliah terus bekerja di perusahaan papa. Di bidang apa perusahaan papa? Oh, arsitek. Memang arsitek. Papa arsitek berarti. Oh, interior ya. Oke. Oke, ada lagi silakan. Yang keras nak. 15 ingatnya juga teman atau logam kayak talenta. Salah satu talenta apa sekarang? Kamu merasa apa talentamu? Gimana? Nggak mau narsis. Ya, tapi kamu menganggap kelebihan apa yang kamu miliki saat ini? Kita bicara kelebihan aja kalau gitu. Kalau misalnya kamu merasa bahwa talenta masih terlalu berat bagimu, padahal tapi walaupun sebenarnya kalian sudah harus bisa melihat bakat apa yang kalian miliki gitu ya, dan bakat itu memang harus dikembangkan, karena kalau bakat tidak dikembangkan dia akan semakin tenggelam. Nah, kalau gitu Clay, apa kelebihan yang kamu miliki? Di bidang apa kira-kira? Gambar? Nggak bisa. Apa? Musik? Apa? Nah, bukan. Oke. Masih bingung ya? Oke, masih harus digali lagi supaya dikembangkan. Oke, terima kasih Craig. Silakan duduk. Oke, berikutnya Wilbert. Oke, silakan Wilbert. Oke, umur 15, fokus belajar, masuk ke SMA. SMA mana yang menjadi targetmu? Petra SMA Petra 2 ya. Tentu dengan nilai yang terbaik ya. Kemudian umur 18 ingin bisa menyelesaikan SMA. Tentu dengan hasil yang baik dan mengambil kuliah. Jurusan apa? Bisnis. Terus kalau sudah mengambil jurusan bisnis, target apa lagi yang ingin kamu capai ketika sudah selesai? Oke. Dapat nilai, tentu nilai yang baik, kemudian targetnya bekerja di bidang di perusahaan. Ada niat untuk usaha sendiri? Setelah pensiun. Oh, jadi targetnya Wilbert bekerja dulu di perusahaan atau di tempat orang gitu ya. Dengan kata lain mengumpulkan modal. Ya. Setelah itu mungkin usianya sudah berat di modal. Hai.
desain dan membuka usaha sendiri. Kira-kira usia berapa kira-kira? Usia berapa kamu mau resign? Ya, dia targetnya ketika dia bekerja, targetnya bekerja ikut orang ya, atau perusahaan atau kantoran. Kemudian tadi mengatakan usia tua, saya akan berhenti dan bikin usaha sendiri. Kira-kira usia berapa? Targetmu ketika berhenti bekerja dan membuka usaha. Setelah modelnya di 40-an, 30-an, oh nggak mungkin ya. Irun mengatakan 30-an nggak mungkin, 40-an mungkin. Oke, berarti kan sudah ada ya, sudah ada ya, Gilbert ya. Oke, terima kasih. Silakan Axel, satu. Itu kemudian setelah 5 tahun ya. Kalau iya ya bisa dibahas kayak sana, bisa makan ya. Ya, bisa ditahu. Nah, untuk dokter itu masih ada, dia harus mengikuti OAS gitu ya. Dokter muda jadi panjang untuk dokter. Tapi kalau 4 tahun bisa ekonomi, psikologi bisa. Ya. Bentar ya, bentar. Oke, bekerja sambil lanjut S2. Jadi harus bekerja dulu. Gilbert punya prinsip harus bekerja dulu untuk kita melanjutkan S2. Ya. Oke, anak-anak, waktu kita sudah habis. Oke. Oke, selamat siang Bu Tuti. Selamat siang, Rizke. Oke, gimana tadi perasaannya setelah melakukan pembelajaran? Puji Tuhan lancar. Semakin mengetahui life goal siswa. Walaupun kadang life goal mereka itu masih ada yang belum tahu, belum pasti, tapi setidaknya mereka sudah mulai memiliki gambaran apa itu life goal. Seperti itu. Jadi siswa-siswi mungkin belum bisa secara matang begitu ya, tetapi sudah mulai ada gambaran tentang tujuan hidupnya. Nah, Ya, ada beberapa siswa yang sudah matang, tapi ada beberapa siswa yang belum. oke ya. Belum Tapi itu untuk usia remaja SMP masih tergolong wajar ya Bu ya? Ya, masih wajar dulu. Oke, jadi perlunya adanya kita untuk mengarahkan mereka gitu ya supaya lebih lurus gitu, sesuai tujuan hidupnya. Ya. Oke. Nah ini coaching kita hari ini atau perbincangan kita hari ini itu tentang refleksi dari pembelajaran tadi. Nah, dari kegiatan yang dialami tadi, kira-kira apa nih yang bisa direfleksikan dari pembelajaran yang dilakukan? Ya, siswa dapat memahami dan merefleksikan hasil belajar tentang materi lab goal ini yang telah diterima melalui model pembelajaran secara cooperative learning, presentasi, dan diskusi. Selain itu, siswa juga dapat memahami bagaimana cara menentukan tujuan hidup yang spesifik dan terstruktur, serta merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Proses refleksi juga membantu siswa untuk memahami nilai-nilai dan minat yang dimilikinya, serta memilih jalur yang tepat untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, individu dapat merencanakan dan mencapai tujuan hidupnya dengan lebih efektif dan lebih efisien. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Jadi tadi anak-anak sudah berusaha ya menyampaikan life goal-nya mereka dalam PowerPoint ya, dalam Canva atau PowerPoint yang mereka buat gitu. Jadi
anak-anak berusaha untuk mengenali dirinya, anak-anak juga berusaha untuk mengembangkan apa yang mereka bisa, terutama kemampuan IT ya di sini karena anak-anak belajar untuk membuat media. Nah, kira-kira ini apa yang didapat atau dirasakan dari pembelajaran yang telah dilakukan? Ya, ada beberapa poin ya Bu. Yang pertama, memahami pentingnya menentukan tujuan hidup dan bagaimana cara merencanakan dan mencapainya dengan langkah-langkah yang spesifik dan terukur. Kemudian yang kedua, memahami bahwa setiap individu memiliki nilai-nilai dan minat yang berbeda-beda. Dan penting untuk memilih jalur yang tepat dalam mencapai tujuan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan minat yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan individu lain dalam mencapai tujuan hidup secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan presentasi dan diskusi dengan baik secara dan efektif. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk merespon ide dan pandangan orang lain dengan terbuka dan toleran. Yang keenam, menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri dalam menentukan tujuan hidup dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi tadi itu hal-hal yang dirasakan ya ketika pembelajaran dilakukan. Jadi kalau saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan Bu Septi, itu anak-anak yang terpenting itu mereka menentukan ya dan menentukan tujuan hidupnya. Kemudian, nah ini anak-anak memiliki nilai-nilai untuk mencapai hal tersebut. Nah, dalam melakukan atau mencapai suatu impian atau tujuan hidup itu kan pasti ada struggle-nya gitu ya. Nah, di sini mungkin anak-anak lebih kita arahkan melakukan jalur-jalur positif atau jalan-jalan yang positif untuk bisa mencapai life goal mereka masing-masing. Nah, anak-anak juga belajar presentasi dan diskusi dengan baik dan efektif. Ini sebenarnya kalau untuk anak-anak SMP itu bagaimana? Untuk presentasi itu sebenarnya apakah mereka pede semua atau ada yang perlu ayo, enggak apa-apa gitu. Biasanya gitu. Ya, sejauh ini siswa kelas 8 ya, mereka sudah mulai terlatih dan kebanyakan sudah percaya diri untuk presentasi di depan. Ya, saya juga mengajak anak-anak yang di tempat duduk ya, juga untuk bisa menghargai, memperhatikan teman-temannya yang berada di depan ketika presentasi. Di situ kesempatan mereka untuk mengembangkan diri mereka juga, untuk teman-teman yang duduk, untuk bertanya, untuk melihat apa sih tujuan hidup teman-temannya, ya, tujuan hidup teman-teman yang presentasi di depan. Itu juga menjadi pengalaman atau ilmu baru juga untuk mereka. Seperti itu. Jadi selama ini saya melihat banyak yang percaya diri untuk presentasi di depan. Seperti itu. Oke, jadi anak-anak sudah cukup terbiasa ya, mayoritas sudah terbiasa untuk mengungkapkan. Kan sebenarnya kalau anak introvert tuh kadang malu ya. Jadi tapi kan ada yang tapi di sini anak-anak sudah mulai terbuka. Nah, dengan keterbukaan mereka mungkin bisa menjadi inspirasi buat temannya lain. Oh, ternyata temanku mau jadi penari. Oh, ternyata temanku mau kuliah di sini. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman yang lain. Ya, luar biasa. Terus ada pengalaman begini nggak Bu? Ada mungkin ketika ada anak yang presentasi, ada yang memberi masukan gitu temannya? Ada beberapa yang memberikan masukan atau ada juga yang bertanya. Nah, responnya ketika diberi masukan tuh responnya bagaimana Bu anak? Bisa menerima. Oke, jadi udah saling ya? Ya. Mau saling memberi masukan dan saling menerima masukan, luar biasa. Ya, betul. Tuh, punya hati yang lapang. Oke, nah kira-kira apa yang timbul dari pengalaman yang sudah dilakukan dalam pembelajaran Bu? Ya, hal tersebut ya memotivasi saya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan model pembelajaran yang dan berpihak kepada murid. Oke, ya. Jadi dengan kita mengetahui fokus goalnya mereka, kita jadi lebih mengenal ya apa sih tujuan hidup mereka dan apa yang mereka butuhkan. Nah, itu mungkin
yang perlu kita kembangkan ke depannya, apa yang mereka butuhkan, nah itu yang perlu kita lebih dalami lagi untuk anak tersebut. Kayak luar biasa sekali. Nah, kira-kira ada nggak yang barusan disadari atau setelah pengalaman belajarnya ternyata saya menemukan atau mengetahui hal yang baru? Nah, kira-kira ada nggak yang seperti itu? Ya. Nah, jadi dengan model pembelajaran dan materi yang tepat, maka banyak hal positif yang diterima oleh siswa. Selain siswa lebih mudah memahami materi konsep yang diberikan, siswa juga lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Siswa lebih fokus dan belajar dalam menajamkan karakter positif yang ada dalam diri siswa masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi dari pembelajaran tadi anak-anak belajar untuk berani maju ke depan, belajar untuk berani mengekspresikan diri dan memberitahukan ke temannya lain tentang tujuan hidupnya. Anak-anak belajar untuk menerima masukan juga. Ya, ada banyak hal ya. Ketika diskusi pun mereka saling mendengarkan dan saling mau mengungkapkan pendapat, karena ya tidak semua orang mudah untuk bisa mengungkapkan pendapat. Kadang ada yang aku lebih milih diem daripada nanti ada something gitu ya. Tapi di sini mereka sama-sama belajar dan sama-sama mau menerima. Nah, ini saya rasa sangat bermanfaat untuk mereka kedepannya nanti dalam dunia kerja atau di masa depan mereka. Oke, terima kasih Bu Septi untuk pengalaman dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Saya rasa dengan Bu Septi yang seperti ini dan terus mengembangkan pembelajaran yang mengenal siswa dan mau mengetahui apa yang mereka butuhkan, itu bisa membuat kita termotivasi dan berkembang menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Tetap semangat Bu Septi. Ya, terima kasih Bu Liske.